persahabatan. Persahabatan itu ya pakai kepompong. Jadi kalau kamu milih teman, orang yang bisa jadi sahabat sejati itu filosof. Kenapa? Karena filosoflah yang tahu batas dan bisa menguasai diri. Autarkia tadi dan enkartea. Jadi penting kamu punya teman yang tahu batas dan bisa menguasai diri. Kalau ada temanmu yang nggak tahu batas, kan kamu sumpet dewe, ya kan? Orang lalu duwe kelambi dibawa kemana-mana dipakai, kamu sendiri nggak kebagian baju. Sini uang lagi krisis, utang. Sini ya itu ya harus ngerti batas dan menguasai diri. Itu penting. Dan yang bisa kayak gini orang yang hidupnya disetir oleh akal. Dialah orang bijaksana, dialah filosof. Jadi carilah teman yang filosof. Jangan teman yang diperbudak oleh dorongan-dorongan animalitasnya. Nanti akan berpengaruh padamu. Jadi sahabat sejati itu, kalau kamu punya sahabat sejati dengan karakter filosof, kamu akan menemukan keutamaan dalam hidupmu. Dan keutamaan itulah nanti sumbernya kebahagiaan. Oke, itu tema sisipan. Terus Sokrates mengkritik politik, demokrasi model Athena. Sokrates sendiri bilang, saya tidak akan terjun langsung ke politik praktis. Kenapa? Dewa-dewa ngasih tanda begitu. Nah, ya, mungkin hari ini, tadi saya bilang dia sering ngomong ada isyarat dari dewata, bahasa sekarang ada isyarat dari Tuhan, yang semacam itu. Itu yang banyak orang bilang jangan-jangan dia memang nabi. Jadi katanya Sokrates, kenapa dia mengkritik demokrasi? Yang pertama apa? Demokrasi itu setiap orang boleh ngomong, padahal manusia punya karakter egois. Akhirnya apa? Muncul banyak suara dan masing-masing merasa benar. Akhirnya hanya konflik ketika terjadi bantah-membantah. Dan itu kita rasakan sendiri. Yang kedua, demokrasi itu tidak fair, tidak rasional. Kenapa? Semua manusia dihargai sama. Pikirannya orang pinter, ulama, cendekiawan dianggap sama dengan pikirannya orang biasa. Dalam demokrasi peduli amat kamu kiai apa orang murtad, orang bid'ah. Pokoknya one man, one vote. Satu orang, satu suara. Jadi kamu debat sampai jungkir balik urusan Ahok itu, jawabannya kan simpel. Tinggal ditunggu besok siapa yang milih paling banyak. Mbok kamu sekarang bikin argumen sak buku untuk mendukung Ahok apa menjatuhkan Ahok, tidak ada gunanya. Yang paling berguna itu sangonilah orang-orang untuk milih siapa. Nah kan kuncinya di situ, one man one vote. Mbok ada kiai besar yang berfatwa, ndak fungsi. Mbok ada filosof yang menunjukkan rasionalitasnya di sini, ndak fungsi. Yang penting one man one vote, satu orang satu suara. Itu kelemahannya demokrasi. Meskipun demikian, ya bagi Sokrates yang penting masyarakat tertib. Itu kan tujuannya politik. Ya monggo dipilih yang cocok. Kalau dia sih merekomendasikan kayak Plato, yang penting pemimpinnya harus orang yang bijaksana, orang yang sudah menaklukkan dirinya sendiri. Jangan milih pemimpin yang kalah oleh dirinya sendiri, yang nyetir hidupnya animalitasnya bukan rasionalitasnya. Kuncinya di situ. Pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kalau kita kan masih sibuk dengan diri kita sendiri. Orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, tidak mungkin dia ngopeni orang lain.
keinginannya sendiri masih sangat banyak. Tidak mungkin dia mikir keinginannya orang lain. Maka katanya Socrates, cari filosof yang selesai dengan dirinya sendiri. Akan lebih enak jadi pemimpin. Wong dia sendiri masih sumpek kok disuruh mikir orang lain. Tidak mungkin bisa. Jadi kuncinya di situ kalau katanya Socrates. Politikus sejati berarti orang yang sudah menang melawan dirinya sendiri. Dan ya, katanya Socrates, yang penting masyarakat harus dididik terus-menerus, paling tidak dengan gaya Socrates method, agar dia sadar hakikat hidupnya, sejauh mana dia butuh negara atau tidak, dan seterusnya. Itu namanya pendidikan politik. Kalau mau bikin perubahan, kalau gayanya Socrates berarti gaya revolusi yang anti kekerasan. Kalau Socrates mau, mungkin muridnya banyak loh, dia bisa bikin gerakan tersendiri. Tapi enggak, dia lebih milih dakwah biasa aja pakai mulut. Dan begitu ada kasus melibatkan hukum, bahkan dia sendiri terancam hukuman mati, ya dia terima. Karena memang konsekuensinya kontrak sosial dalam bernegara itu ya hukumnya bunyinya kayak gitu, ya kayak gitu. Kalau mungkin hari ini kan mungkin beda di tafsir-tafsir, enggak. Kalau bunyinya sudah dihukum mati dengan kesalahan itu dan terbukti itu dianggap salah, sudah di voting juga kalah, ya sudah, hukum dijalankan. Dan itu yang dipegangi oleh Socrates. Ini agak mirip dengan teorinya muridnya tentang kebahagiaan. Jadi ini menyempurnakan tadi tentang keutamaan. Jadi hidup kita itu kan variabelnya 3. Ada pleasure, ada honor, ada wisdom. Kombinasi 3 ini kalau proporsinya tepat akan melahirkan happiness, kebahagiaan. Awas keliru. Jadi pleasure itu kesenangan. Kesenangan iya, tapi jangan overdosis. Ketika overdosis, maka kita akan diperbudak oleh nafsu. Makan iya, tapi jangan sehari-hari mikir makan terus. Baru selesai sarapan sudah mikir nanti makan siang di mana ya enaknya. Sebab doa. Itu mikir mangan dong. Jadi hati-hati, nyari kesenangan. Baru selesai nonton film, wah nyari film lagi nih yang gini. Yuk, berarti hidupmu selalu pleasure, nyari seneng dong. Ketika kamu nyari seneng saja, akhirnya apa? Rasionalitasmu mati, tidak pernah dipakai. Apalagi yang tiap hari nonton film, apalagi yang maniak drama Korea, apa yang maniak. Pokoknya seneng aja, rasional nggak penting. Ya kan, makan juga gitu, minum juga gitu, seneng-seneng pacaran juga gitu, pacaran terus sampai overdosis. Iya, hati-hati. Overdosis itu ndak enak. Overdosis apa aja termasuk pacaran. Semakin kamu sering pacaran, semakin akan cepat putusnya. Kan sering tak kasih teori bagaimana habisnya zat kimia untuk orang jatuh cinta itu. Ya kan, ya itu kan bertahannya cuma 4 tahun. Kalau setelah 4 tahun itu pacaran biasanya sudah nggak hangat lagi. Sudah mulai banyak yang lebih cakep dari pacarmu. Tapi kalau tahun-tahun pertama tidak ada tandingannya, pokoknya sip. Tapi begitu tahun keempat mulai banyak, 1, 2, 3. Yang kemarin biasa-biasa sekarang jadi cakep. Oke, ya. Lu ada yang pengalaman di sini. Oke. Terus yang kedua honor. Honor itu kehormatan, status. Ada orang yang enggak, kesenangan tidak jadi tujuannya. Dia pingin IP-nya tinggi, dia pingin sukses, dia pingin status sosialnya bagus, dia pingin jadi A, jadi B, jadi C. Itu biasanya demi kehormatan. Ya kan, demi pengakuan. Nah, hati-hati juga. Honor itu berarti pengakuan.
Baik pleasure maupun honor tidak akan lahir gak akan lahir kebahagiaan. Kenapa? Karena tergantung dari luar dirimu. Pleasure itu kan kamu seneng kalau kebutuhanmu terhadap yang di luar dirimu terpenuhi. Honor itu kalau kamu dihargai orang lain. Kamu berharga itu bagus, tapi kalau kamu butuh dihargai orang lain, itu berat. Karena orang lain itu bisa berubah-ubah sakara PDW. Kalau kamu diperbudak itu, ya kamu akan susah sendiri, pasti tidak akan bahagia. Dan yang ketiga, wisdom. Wisdom ini yang menyeimbangkan. Pleasure bagus, boleh kamu nyari seneng. Honor, ingin jadi orang terhormat, bagus. Tapi jangan overdosis. Yang bikin tidak overdosis apa? Wisdom. Wisdom itu tidak sekedar benar, tapi juga bijaksana. Sumbernya memang kebenaran, tapi kebenaran yang naik kelas satu level dengan nama kebijaksanaan. Kan saya sering mencontohkan kan, kebenaran itu kalau ada temenmu berat badannya overweight, tinggi, terus halo gendut, itu kebenaran. Tapi kan tidak bijaksana, ya kan? Mau kasihan dia. Padahal pacar yang setia itu nyari yang gendut, karena dia tidak mungkin ngejar yang lain. Lari aja berat dia. Oke. Ya kan beratnya overweight, jadi abot. Oke, jadi pleasure, honor, dan wisdom. Maka kuncinya ada di wisdom, kebijaksanaan. Nah ini penjelasannya tadi. Kebahagiaan bukan dalam kesenangan, kebahagiaan bukan dalam kehormatan, tapi kebahagiaan butuh wisdom. Apa sih wisdom itu? Ini loh wisdom itu. Ini kalimat-kalimat yang terkenal dari Socrates. Untuk menemukan kebijaksanaan, kuncinya apa? Know yourself. Gnotis autem. Kenali dirimu. Siapa kamu? Berapa dosismu untuk bikin seneng apa bikin sedih? Cirimu itu apa? Kamu gak kuat kalau lihat apa? Kamu seneng kalau lihat apa? Kamu sedih kalau ngalami apa? Itu know yourself. Coba dikenali deh dirimu. Itu yang pertama. Yang kedua, ujilah hidupmu biar berharga. Ya agak mirip dengan yang menguji itu, maksudnya setelah kamu kenal, kamu tes apa benar sih aku itu harus kayak gini. Itu examined life. Aku itu orangnya agak males kalau kuliah. Oh itu berarti ciriku itu. Kalau kuliah males, kalau nongkrong semangat, apalagi ngangkring. Tapi apa ya pas ya aku kayak gini. Itu namanya menguji hidup. Hidup itu semakin kamu uji, semakin dia berharga. Jarang, kalau mengenali diri mungkin banyak orang ya. Apa seleraku, apa keinginanku. Tapi menguji hidup, apa iya sih aku harus begini? Wong cita-citaku itu loh bisnis. Lah kok aku kuliah tafsir itu gimana ya? Nah itu loh, itu namanya menguji hidup. Kok bisa ya aku dulu? Itu menguji hidup. Jadi examined life, ujilah hidupmu. Kalau dua sudah, baru putuskan. Itu prinsip freedom, self-rule. Aturlah dirimu kemudian. Berarti yang bagus itu, meskipun seleraku A, harusnya sekarang aku B. Jangan-jangan pingin sih aku nggak usah menyelesaikan aja kuliah, ngapain sih mau kuliah. Tapi seandainya nggak tak selesaikan, efeknya gini. Oke lah, berarti aku milih ini aja. Itu namanya self-rule. Rumusnya self-rule itu wanting what you ought to and knowing what that is. Ingin apa yang harus kamu inginkan dan tahu apa sih yang kamu inginkan itu. Banyak orang ingin sesuatu tapi dia tidak tahu apa yang diinginkan itu. Saya Pak, ingin IP 4,
Terus ngapain kalau IP 4? Ya kumlot Pak. Setelah kumlot ngapain? Ya enggak tahu juga Pak. Yang penting kumlot. Itu namanya kamu enggak tahu kenapa kamu pingin itu. Silahkan diinginkan, tapi tahu kenapa kamu pingin itu. Nah itu wisdom namanya, bijaksana. Oke. Nah kuncinya ini nanti di Socrates. The secret of happiness is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less. Rahasia hidup bahagia itu tidak ditemukan dalam mencari yang lebih kaya, lebih cakep, lebih enak, tidak di situ. Jadi bukan dengan, kalau IP bukan dengan nyari IP yang lebih tinggi terus, kalau pacar bukan dengan nyari pacar yang lebih cakep terus. Bahagia tidak di situ. Bahagia itu in developing the capacity to enjoy less, meningkatkan kapasitas dirimu untuk bisa menikmati yang kurang sempurna, yang tidak 100%. Jadi bahagiamu itu bukan nyari pacar yang lebih cakep, tapi kemampuanmu untuk menerima pacar yang biasa-biasa aja. Semakin kamu bisa menerima yang biasa-biasa aja, semakin kamu bahagia. Tapi kalau kamu ngejar yang cakep, kamu tidak akan bahagia, karena akan selalu ada yang lebih cakep. Nah, kaya juga begitu. Kalau bahagiamu adalah nyari yang lebih kaya dan pengen lebih kaya, nggak akan ketemu bahagia. Bahagia itu kamu bisa menerima berapapun kekayaanmu sekarang. Jadi developing the capacity to enjoy less. Semakin kamu canggih menikmati yang lebih rendah, hidupmu akan semakin bahagia. Semakin kamu bersyukur. Sebenarnya saya kos-kosan kelas 100.000, 200.000 sudah cukup kok Pak. Sekarang 300, alhamdulillah, bahagia. Tapi kalau kamu kos itu memang yang enak, yang 1 jutaan ke atas Pak, kalau nggak terpaksa saya enggak kok Pak, kos kayak gini ini ya gimana lagi, kuatnya cuma gini, itu kamu tidak akan bahagia. Tapi semakin kamu kuat dengan yang kelas rendah, kamu akan semakin bahagia. Dengan angkringan aja cukup. Kalau kamu dibawa ke restoran, kamu akan sangat bahagia. Tapi kalau restoran bagimu belum cukup, dibawa ke restoran pun tidak ada rasanya. Kamu tetap nuntut yang lebih. Jadi rahasia kebahagiaan di situ katanya. So, the secret of happiness is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less.